Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Febrianti dengan NPM 23082600022. Dan pada kesempatan hari ini saya akan melakukan presentasi mind map saya untuk semester antara pada blok Basic Endocrine yang berjudul Endocrine Control of Growth. Jadi pertama-tama itu saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Apa sih endocrine control of growth ini? Dia itu adalah pengaturan perkembangan pertumbuhan tubuh yang dibantui oleh hormon endokrin, di mana itu dia bertujuannya itu untuk mempertumbuhkan tulang, otot, dan maturasi organ kita. Begitu banyak kaya akan hormon di tubuh kita, tetapi ada salah satunya itu yang paling kita gunakan di pertumbuhan kita, yaitu salah satunya itu ada growth hormone atau disebut dengan GH, di mana itu dia diproduksi di hipofisis anterior, tetapi dia bekerjanya di hipotalamus. Jadi ada namanya GHRH, di mana itu dia kalau dia menaik dia itu merangsang GH, tetapi ada juga namanya simvastatin, tapi dia itu menghambat si growth hormone ini untuk bekerja. Ada juga namanya IGF-1. Nah, si growth hormone ini membantu IGF-1 ini untuk bekerja. Jadi tujuan GF sama IGF-1 itu sama, yaitu pertumbuhan tulang, kartilago, otot, dan jaringan tubuh kita. Nah, saya akan memperjelaskan lagi si IGF-1 ini, di mana itu kalau untuk panjangannya itu sendiri adalah insulin-like growth factor 1. Di mana itu dia itu mediator utamanya si GH ini. Dia ini bertujuannya itu untuk merangsang proliferasi, kondrosit, dan pertumbuhan tulang kita. Dimana itu dia pun juga berperan pada pertumbuhan linear tubuh kita. Nah, ada juga hormon tiroid, dimana itu T3 sama T4. Dimana itu dia penting untuk pertumbuhan dan maturasi tulang kita. Jadi kerjanya itu hampir sama seperti growth hormone sama IGF-1. Kalau untuk insulin itu sendiri, dia itu mendukung pertumbuhan dan sintesis protein tubuh kita. Sama juga dia membantu penggunaan glukosa dan nutrisi. Dia ini diperlukan agar si efek growth hormone sama GF1-nya ini optimal. Oke. Kalau untuk hormon reproduksi, di mana itu ada estrogen sama testosteron, di mana itu dia ini biasanya meningkat saat kita pubertas, di mana itu dia menyebabkan growth spurt. Di mana itu dia juga meningkatkan sekresi GH sama IGF-1, sama juga itu dia awalnya mempercepat pertumbuhan. Kemudian dia itu penutupan lempeng epifisis. Oke. Selanjutnya itu ada glukokortikoid atau disebut dengan kortisol, di mana itu dia kalau untuk fisiologis itu bisa mendukung metabolisme tubuh kita. Tetapi kalau misalnya ada berlebihan, dia bisa itu menghambat pertumbuhan tubuh kita. Dimana itu dia kalau misalnya udah menghambat, dia itu menghambat si GH sama IGF-1 ini dan proliferasi tulang kita untuk bertumbuh. Jadi nggak dikasihnya yang bertumbuh kalau misalnya dia kortisolnya terlalu tinggi. Kortisol itu adalah hormon stres. Oke? Ada juga vitamin D, PTH, sama kalsitonin, dimana itu dia kalau untuk vitamin D-nya sendiri itu dia bisa mengabsorpsi kalsium dan mineralnya si tulang. Sama juga kalau PTH itu dia meregulasi kalsiumnya, sedangkan kalau kalsitoninnya itu membantu menurunkan si reabsorpsi tulang. Nah, ada juga faktor dari nutrisi sama metabolik, di mana itu dia walaupun sebenarnya bukan semua hormon, tapi ada faktor juga yang mempengaruhi efektivitas endokrin, kayak contohnya protein, kalori, zinc, sama vitamin D, sama kalsium. Oke, kalau untuk paling singkatnya itu dia GH IGF-1 aksis, hormon tiroid, insulin, hormon seks, kortisol, hormon pengaturan tulang kayak contohnya vitamin D, PTH, sama kalsitonin, nutrisi sama faktor metaboliknya itu sama gangguan endokrin. Tetapi yang untuk paling bisa dibilang paling sering yang digunakan oleh tubuh itu adalah growth hormone, IGF-1 yang bertujuan untuk pertumbuhan tulang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Berikut adalah referensi saya gunakan untuk mengerjakan mind map saya pada kali ini. Apabila ada berkurang atau salah perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.